Khalid bin Walid lahir sekitar tahun 592 Masehi di kota Mekah, di tengah keluarga bangsawan Quraisy dari Bani Makhzum. Ayahnya, Walid bin Mughirah, adalah salah satu pemimpin terkemuka Mekah yang terkenal karena kekayaannya dan pengaruhnya. Keluarga Khalid dikenal sebagai keluarga yang kuat secara fisik dan terlatih dalam seni perang. Sejak kecil, Khalid tumbuh dalam lingkungan yang keras dan penuh disiplin, di mana ia belajar menunggang kuda, menggunakan pedang, dan memimpin pasukan. Keterampilan militernya diasah sejak usia dini, menjadikannya seorang prajurit yang tangguh dan cakap. Ketika remaja, Khalid menjadi saksi awal dari munculnya Islam di Mekah. Namun, seperti kebanyakan orang Quraisy saat itu, Khalid adalah seorang penentang ajaran Nabi Muhammad. Bani Makhzum, keluarganya, termasuk di antara golongan yang menolak keras Islam, dan Khalid tumbuh dengan keyakinan bahwa Islam adalah ancaman bagi tradisi dan kepercayaan leluhur mereka. Pada usia dewasa, Khalid telah diakui sebagai salah satu pemimpin militer yang disegani di Mekah. Saat terjadi Perang Uhud pada tahun 625 Masehi, ia menjadi komandan pasukan kavaleri Quraisy. Dengan kecerdasannya dalam taktik perang, Khalid memanfaatkan kesalahan pasukan Muslim yang meninggalkan posisi mereka di atas bukit. Ia memimpin serangan balik yang akhirnya membuat pasukan Quraisy berhasil membalikkan keadaan dan memenangkan pertempuran tersebut. Namun, takdir Khalid berubah setelah peristiwa perjanjian Hudaybiyah pada tahun 628 Masehi. Hatinya mulai terbuka terhadap Islam, terutama setelah ia melihat keteguhan dan keberanian umat Muslim serta kebijaksanaan Nabi Muhammad dalam mengelola perdamaian. Keputusan Khalid untuk memeluk Islam datang pada momen yang mengejutkan bagi banyak orang, terutama karena ia sebelumnya adalah musuh Islam. Khalid kemudian pergi ke Madinah bersama dengan Utsman bin Talhah dan Amr bin Ash, dua tokoh Quraisy lainnya yang juga memeluk Islam, dan di sana ia menyatakan keimanannya kepada Nabi Muhammad. Sejak saat itu, hidup Khalid berubah sepenuhnya. Ia tidak hanya menjadi seorang Muslim, tetapi juga menjadi salah satu panglima besar dalam pasukan Islam. Kemampuannya yang luar biasa dalam strategi dan taktik perang membuat Nabi Muhammad memberinya gelar Saifullah atau pedang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu pertempuran pertamanya sebagai Muslim adalah pertempuran Mu'tah pada tahun 629 Masehi. Ketika 3 pemimpin Muslim gugur dalam pertempuran melawan pasukan Bizantium, Khalid mengambil alih komando dan dengan kecerdikannya berhasil menyelamatkan pasukan Muslim dari kekalahan besar. Kemudian, Khalid memimpin berbagai pertempuran penting lainnya, termasuk pertempuran Yarmuk yang legendaris pada tahun 636 Masehi, di mana ia berhasil mengalahkan pasukan Romawi Timur, Bizantium, yang jauh lebih besar. Kemenangan ini membuka jalan bagi penaklukan wilayah Syam dan mengokohkan posisi Islam di kawasan tersebut. Khalid juga memainkan peran penting dalam penaklukan Irak dan wilayah Kekaisaran Sasanid Persia, di mana ia membuktikan kemampuannya sebagai jenderal yang tak terkalahkan. Meski dikenal karena keberanian dan kecakapannya dalam medan perang, Khalid bin Walid juga dikenal sebagai sosok yang setia dan rendah hati. Di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Khalid dicopot dari jabatannya sebagai panglima perang, namun ia menerima keputusan tersebut dengan penuh kerendahan hati dan tetap berjuang di bawah komando yang baru. Khalid bin Walid wafat pada tahun 642 Masehi di kota Homs, Suriah. Ironisnya, meskipun ia telah melalui puluhan pertempuran besar dan dikenal sebagai prajurit terkuat pada zamannya, ia wafat di atas tempat tidur, bukan di medan perang, seperti yang ia dambakan. Khalid pun berkata dalam kesedihannya, "Tidak ada satu inci pun dari tubuhku yang tidak terkena luka pedang, tombak, atau panah. Tetapi di sini aku mati di atas ranjangku, seperti seekor unta tua." Kisah hidup Khalid bin Walid adalah salah satu kisah transformasi terbesar dalam sejarah Islam. Dari seorang musuh besar Islam menjadi salah satu pahlawan terbesarnya. Namanya tetap dikenang hingga kini sebagai salah satu jenderal militer terhebat yang pernah ada. Khalid bin Walid adalah salah satu tokoh militer paling terkenal dalam sejarah Islam. Julukannya, pedang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terhunus, Saifullah al-Maslul, diberikan oleh Nabi Muhammad karena keberaniannya dan keberhasilannya dalam medan perang. Beberapa peristiwa penting yang berkaitan dengan Khalid bin Walid antara lain. Pertama, Perang Uhud, 625 Masehi. Perang Uhud adalah salah satu pertempuran paling penting dalam sejarah Islam,
Dan disinilah Khalid bin Walid yang saat itu masih menjadi musuh Islam, memainkan peran yang sangat krusial. Khalid yang kemudian dikenal sebagai ahli strategi perang yang brilian, saat itu masih berada di pihak Quraisy, memimpin pasukan kavaleri Mekah melawan kaum muslimin. Pagi hari itu di medan Uhud, dua pasukan sudah saling berhadapan. Di satu sisi, kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad berdiri teguh dengan 700 orang pasukan. Di sisi lain, pasukan Quraisy berjumlah sekitar 3.000 orang, termasuk Khalid yang memimpin sayap kavaleri. Di atas bukit Uhud, Nabi Muhammad telah menempatkan sekitar 50 pemanah untuk menjaga bagian belakang pasukan muslim dengan instruksi tegas agar mereka tidak meninggalkan posisi mereka apapun yang terjadi. Khalid bin Walid menatap ke arah bukit dengan tajam. Ia tahu bahwa kunci kemenangan terletak pada posisi strategis bukit tersebut. Dengan nada serius, ia berbicara kepada pasukan kavaleri di bawah komandonya. Lihatlah, pasukan muslim menempatkan pemanah di atas bukit itu. Jika kita menyerang dari sisi lain, kita akan jatuh. Tapi, kita hanya perlu menunggu kesempatan. Jika mereka lengah, itulah saatnya kita menyerang, kata Khalid kepada anak buahnya. Apakah kau yakin, Khalid, mereka tampak kuat di atas bukit? Tanya salah satu perwira kavaleri. Khalid tersenyum tipis. Jangan khawatir, kesempatan itu akan datang. Kita hanya perlu sabar dan menunggu. Pertempuran pun dimulai dengan sengit. Kaum muslim awalnya berhasil memukul mundur pasukan Quraisy. Para pemanah di atas bukit tetap berpegang pada posisi mereka, melindungi sayap pasukan muslim dari serangan kavaleri Quraisy yang dipimpin oleh Khalid. Serangan demi serangan dari Quraisy berhasil dibendung, dan tak lama kemudian pasukan Quraisy mulai menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Melihat pasukan Quraisy mundur, sebagian pemanah muslim di atas bukit merasa yakin bahwa pertempuran telah usai. Tanpa memperhatikan instruksi Rasulullah, sebagian besar dari mereka turun dari bukit untuk mengumpulkan harta rampasan perang yang ditinggalkan musuh. Khalid yang sejak awal memperhatikan gerak-gerik pemanah di atas bukit, langsung melihat kesempatan itu. Ini saatnya, seru Khalid dengan penuh semangat. Ia menghunus pedangnya dan memimpin pasukan kavaleri menuju bukit yang kini kosong dari penjagaan. Kepada pasukan kavaleri di belakangnya, Khalid memerintahkan, serang mereka dari belakang. Mereka tidak siap. Kavaleri Quraisy dengan cepat menyerbu ke arah kaum muslim dari sisi yang tidak terlindungi. Khalid memimpin pasukannya dengan kecepatan luar biasa, mengepung pasukan muslim yang mulai terpecah. Serangan mendadak itu membuat pasukan muslim kacau. Khalid memanfaatkan momen tersebut dengan sangat baik, menyerang secara brutal dari arah belakang. Di tengah pertempuran, seorang perwira Quraisy mendekati Khalid. Khalid, kita berhasil. Lihat mereka, kaum muslim mulai tercerai-berai. Khalid menatap sekelilingnya. Kekacauan menyelimuti pasukan muslim. Ia melihat Nabi Muhammad dan beberapa sahabatnya berusaha mengatur ulang barisan, tetapi serangan itu terlalu tiba-tiba. Khalid tahu bahwa mereka sedang dalam posisi yang sangat lemah. Jangan beri mereka kesempatan untuk bangkit kembali, perintah Khalid sambil terus memacu kudanya ke arah pasukan muslim yang berlarian. Kondisi di medan pertempuran berubah drastis. Khalid dan pasukannya berhasil memporak-porandakan barisan kaum muslim yang semula tampak memegang kendali. Para sahabat Nabi berusaha keras melindungi Rasulullah dari serangan yang datang dari segala arah. Namun, meski serangan Khalid berhasil membuat pasukan muslim mundur dan menderita kekalahan sementara, Nabi Muhammad dan beberapa sahabat berhasil mempertahankan diri dengan gagah berani. Meski terluka, Nabi Muhammad terus memberi semangat kepada para sahabatnya untuk bertahan. Pada akhir pertempuran, pasukan Quraisy memutuskan untuk tidak melanjutkan pengejaran, dan pertempuran pun berakhir. Meskipun Quraisy mengklaim kemenangan, pertempuran ini memberikan pelajaran yang dalam bagi kedua belah pihak, terutama Khalid. Setelah Perang Uhud, Khalid mulai merenungkan segala sesuatu yang terjadi. Ia kagum dengan keteguhan Nabi Muhammad dan umat muslim yang tetap kuat, bahkan dalam situasi yang sulit. Dalam hatinya, Khalid mulai merasa ada kekuatan yang lebih besar dari sekadar kekuatan militer. Meskipun ia telah memenangkan pertempuran, Khalid merasakan kekosongan yang aneh. Percakapan terakhir Khalid dengan salah satu anak buahnya setelah pertempuran menunjukkan kegelisahan batinnya. Kita menang, Khalid, tapi mengapa engkau tampak tidak puas? Tanya perwira itu. Khalid menatap jauh ke arah langit.
Aku tak tahu, mungkin ada yang lebih dari sekadar kemenangan ini. Aku merasa ada yang salah. Saat itu, Khalid mungkin belum menyadarinya, tapi benih keraguan terhadap keyakinannya mulai tumbuh di dalam hatinya. Beberapa tahun kemudian, keraguan itu akan membawanya pada perubahan besar dalam hidupnya, ketika ia akhirnya memeluk Islam dan menjadi salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah agama yang dulu ia tentang. Kedua, memeluk Islam 628 Masehi. Kisah Khalid bin Walid memeluk Islam adalah sebuah cerita transformasi yang mendalam, menggambarkan perubahan hati seorang prajurit tangguh yang awalnya menentang Islam menjadi pembela yang gigih. Setelah Perang Uhud, Khalid bin Walid semakin dikenal sebagai ahli strategi perang yang tak tertandingi. Keberhasilannya dalam memimpin pasukan Quraisy di pertempuran itu, meskipun ia berada di pihak yang berseberangan dengan umat Islam, semakin memperkuat reputasinya sebagai salah satu komandan militer terbaik di Mekah. Namun, meskipun Quraisy menang di Uhud, Khalid mulai merenungkan kekuatan iman umat muslim yang tetap teguh meski menghadapi kekalahan. Tahun-tahun berlalu dan dalam benak Khalid, sesuatu mulai berubah. Ia mendengar kabar tentang kesuksesan Nabi Muhammad dalam membuat perjanjian damai dengan Quraisy melalui perjanjian Hudaybiyah. Dia menyaksikan bagaimana Islam semakin berkembang dengan cepat dan semakin banyak orang-orang Mekah, termasuk beberapa tokoh penting, mulai memeluk agama yang selama ini dia tentang. Kegundahan ini membuat Khalid mulai meragukan keyakinannya sendiri. Di suatu malam yang tenang, Khalid berbicara kepada dirinya sendiri. Mengapa aku terus menentang Muhammad? Aku tahu dia orang yang jujur dan kebenaran ada dalam ajarannya. Lalu, apa lagi yang kutunggu? Pikiran itu terus mengganggunya hingga Khalid memutuskan untuk mengakhiri kebimbangan ini. Ia merasa panggilan kebenaran itu semakin kuat. Tanpa membuang waktu, Khalid menemui sahabatnya, Ikrimah bin Abu Jahal. "Khalid, ada apa?" tanya Ikrimah yang terkejut melihat wajah muram sahabatnya. "Aku tidak bisa terus seperti ini, Ikrimah. Hatiku berkata bahwa kebenaran ada pada Muhammad dan ajarannya. Aku ingin memeluk Islam," jawab Khalid dengan tegas. Ikrimah tercengang. "Khalid, apakah kau sungguh-sungguh? Kau, prajurit terhebat kami, ingin bergabung dengan musuh kita? Aku telah melihat apa yang mereka perbuat, dan aku melihat bagaimana mereka berpegang teguh pada keyakinan mereka. Tidak ada keraguan lagi dalam hatiku," jawab Khalid dengan mantap. Ikrimah mencoba membujuknya untuk tetap bersama Quraisy, namun Khalid tidak goyah. Pikirannya sudah bulat. Ia tidak bisa lagi menunda keputusannya. Dengan hati yang mantap, Khalid kemudian menulis surat kepada saudaranya, Walid bin Walid, yang sudah lebih dahulu memeluk Islam dan tinggal di Madinah. Dalam suratnya, Khalid berkata bahwa ia ingin bergabung dengan Nabi Muhammad dan memeluk Islam, meminta saudaranya untuk memohonkan pengampunan kepada Nabi atas masa lalunya. Setelah mengirim surat itu, Khalid merasa beban di hatinya berkurang. Tidak lama kemudian, ia menerima balasan dari Walid yang berbunyi, "Rasulullah menunggumu, Khalid. Beliau sangat senang mendengar niatmu dan mendoakanmu agar segera datang." Dengan penuh keyakinan, Khalid kemudian memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Madinah. Dalam perjalanan itu, ia ditemani oleh dua orang Quraisy lainnya, yaitu Amru bin Ash dan Utsman bin Talha, yang juga hendak memeluk Islam. Mereka bertiga menunggang kuda melewati padang pasir, dan perjalanan tersebut terasa begitu panjang bagi Khalid. Namun, ada ketenangan yang ia rasakan di hatinya, seolah-olah ia sedang menuju cahaya yang selama ini ia cari. Sesampainya di Madinah, Khalid dan kedua temannya langsung menuju masjid untuk bertemu Nabi Muhammad. Saat Khalid memasuki masjid, hatinya berdebar. Di hadapannya, Nabi Muhammad berdiri dengan senyum penuh kehangatan. Mata Khalid bertemu dengan mata Rasulullah, dan seketika Khalid merasakan kedamaian yang luar biasa. "Assalamualaikum, ya Rasulullah," sapa Khalid dengan suara rendah namun penuh penghormatan. "Waalaikumsalam Khalid." "Selamat datang, wahai Saifullah, pedang Allah subhanahu wa ta'ala," jawab Nabi Muhammad dengan penuh kasih. Khalid merasa air mata mengalir di pipinya. Di hadapan seluruh umat muslim yang hadir, Khalid kemudian mengucapkan syahadat, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah."
Nabi Muhammad merangkul Khalid dengan lembut, seolah menerima seorang sahabat yang telah lama hilang. Khalid merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Semua dosa-dosanya di masa lalu seolah sirna, dan ia merasa terlahir kembali sebagai seorang muslim. "Ya Rasulullah," kata Khalid sambil menundukkan kepala, "aku memohon ampun atas semua yang telah kulakukan terhadap umatmu dan terhadapmu." Nabi Muhammad menepuk bahunya dengan lembut. "Wahai Khalid, Islam menghapuskan segala dosa di masa lalu. Jangan bersedih. Hari ini engkau memulai hidup yang baru." Sejak hari itu, Khalid bin Walid menjadi salah satu panglima perang terbesar dalam sejarah Islam, memperjuangkan kebenaran di bawah panji Islam. Namanya akan selalu dikenang sebagai pedang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terkalahkan, simbol kekuatan dan keberanian yang kini digunakan untuk membela agama yang ia cintai. Ketiga, Pertempuran Mu'tah 629 Masehi. Perang Mu'tah terjadi pada tahun 629 Masehi di perbatasan Romawi Timur, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Yordania. Ini adalah salah satu pertempuran besar antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad melawan Kekaisaran Bizantium. Disinilah Khalid bin Walid yang baru saja memeluk Islam menunjukkan bakat militernya yang luar biasa dan mendapat julukan Pedang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini bermula ketika Nabi Muhammad mengirimkan seorang utusan bernama Harits bin Umair al-Azdi kepada penguasa Busra yang saat itu berada di bawah kekuasaan Bizantium. Namun, utusan itu dibunuh secara keji oleh Syurahbil bin Amr al-Ghassani, seorang gubernur Arab di bawah kekuasaan Bizantium. Perbuatan ini memicu kemarahan Nabi Muhammad karena dalam tradisi diplomatik, membunuh utusan dianggap pelanggaran berat. Sebagai tanggapan, Nabi Muhammad mengumpulkan pasukan sebanyak 3.000 orang dan memerintahkan mereka untuk bergerak menuju Mu'tah. Nabi Muhammad menunjuk 3 komandan dalam pertempuran ini. Zaid bin Haritsah sebagai pemimpin utama, diikuti oleh Ja'far bin Abi Thalib dan Abdullah bin Rawahah. Khalid bin Walid yang baru saja masuk Islam mengikuti barisan tetapi belum diberi jabatan kepemimpinan. Sebelum berangkat, Nabi Muhammad berpesan kepada pasukannya, jika Zaid gugur, maka Ja'far yang akan menggantikan. Jika Ja'far gugur, maka Abdullah bin Rawahah akan mengambil alih. Jika Abdullah juga gugur, maka terserah kaum muslim untuk memilih pemimpin mereka. Dengan semangat yang tinggi, pasukan muslim berangkat menuju Mu'tah, tak menyangka bahwa mereka akan menghadapi tantangan yang sangat besar. Sesampainya di Mu'tah, mereka terkejut melihat jumlah pasukan Bizantium yang jauh lebih besar. Pasukan muslim berjumlah 3.000 orang, sementara pasukan Bizantium diperkirakan berjumlah 200.000, termasuk bala bantuan dari suku-suku Arab yang bersekutu dengan Bizantium. Di tengah keheningan sebelum pertempuran dimulai, Abdullah bin Rawahah mencoba memberi semangat kepada pasukan muslim yang mulai merasa gentar. "Saudara-saudaraku, kita berperang, bukan karena jumlah kita, tapi karena iman kita. Jika kita gugur, kita akan mendapatkan surga. Jika kita menang, kita akan mendapatkan kejayaan. Berjuanglah dengan keyakinan," seru Abdullah dengan penuh semangat. Pertempuran pun pecah dengan dahsyat. Zaid bin Haritsah memimpin pasukan muslim dengan gagah berani, namun ia akhirnya gugur dalam pertempuran. Seperti yang telah diinstruksikan, Ja'far bin Abi Thalib kemudian mengambil alih komando. Ja'far bertempur dengan gagah berani, namun ia juga gugur setelah kedua tangannya tertebas. Meski tubuhnya penuh dengan luka, Ja'far tetap mempertahankan panji kaum muslimin hingga napas terakhirnya. Setelah Ja'far gugur, Abdullah bin Rawahah mengambil alih komando. Namun, tidak lama kemudian, ia pun gugur dalam pertempuran yang sengit. Kekalahan tampak semakin dekat bagi kaum muslimin. Dalam kekacauan itu, kaum muslim mulai kebingungan siapa yang harus memimpin. Di tengah kepanikan, beberapa sahabat berteriak, "Khalid, Khalid bin Walid, pimpinlah kami." Khalid yang saat itu belum pernah memimpin pasukan muslim dalam pertempuran besar, maju dengan keraguan di hatinya. Ia menatap medan perang yang penuh darah dan kehancuran, lalu mengangkat panji Islam yang telah jatuh. "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tidak akan membiarkan kita kalah di sini," teriak Khalid dengan penuh semangat. Ia kemudian mengumpulkan sisa-sisa pasukan muslim yang tercerai-berai
dan mulai menerapkan strategi briliannya. Malam itu, Khalid merenung di perkemahan, memikirkan strategi untuk hari berikutnya. Ia tahu bahwa mereka tidak mungkin menang secara langsung melawan pasukan yang begitu besar. Khalid pun memutuskan untuk mengatur ulang formasi pasukannya dengan cara yang licik. Ia menginstruksikan agar pasukannya berpindah-pindah tempat, menciptakan ilusi bahwa mereka mendapatkan bala bantuan. Keesokan harinya, ketika pasukan Bizantium melihat perubahan formasi ini, mereka menjadi ragu dan berpikir bahwa pasukan Muslim telah mendapatkan tambahan kekuatan. Di hari itu, Khalid memimpin pasukan Muslim dengan kecermatan yang luar biasa. Ia mengubah taktiknya beberapa kali, menyerang secara frontal, lalu mundur dengan rapi. Taktik ini membuat pasukan Bizantium kebingungan dan ragu untuk melanjutkan serangan penuh. Khalid menggunakan setiap keahliannya sebagai seorang panglima untuk memastikan pasukannya tidak dihancurkan sepenuhnya. Di tengah pertempuran, salah seorang sahabat berkata kepada Khalid, "Wahai Khalid, kau bertempur dengan begitu gagah. Sudah berapa banyak pedangmu yang patah?" Khalid yang saat itu sedang bertarung, menjawab dengan senyum tipis di tengah napasnya yang terengah-engah. "Hari ini aku telah mematahkan 9 pedang. Tapi tidak ada yang lebih penting daripada pedang ini," ucapnya sambil mengangkat pedang terakhirnya, seakan pedang itu adalah simbol tekadnya untuk terus bertempur hingga titik darah penghabisan. Setelah berhasil mengelabui dan memperlambat serangan Bizantium, Khalid memutuskan bahwa satu-satunya jalan yang tersisa adalah mundur dengan teratur agar pasukan Muslim dapat diselamatkan. Di bawah komandonya, pasukan Muslim berhasil mundur tanpa dikejar oleh pasukan Bizantium yang kebingungan dengan taktik Khalid. Ketika pasukan Muslim kembali ke Madinah, mereka diterima dengan penuh rasa syukur meskipun tidak membawa kemenangan langsung. Nabi Muhammad menyambut mereka dengan lembut dan mendengar tentang taktik cemerlang Khalid yang berhasil menyelamatkan pasukan dari kehancuran total. Ketika Khalid mendekati Rasulullah, Nabi tersenyum padanya dan berkata, "Engkau adalah Saifullah, pedang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah membiarkan pedangnya patah." Mendengar kata-kata ini, Khalid merasa terhormat dan penuh haru. Gelar Saifullah melekat padanya selamanya, dan sejak saat itu, ia dikenal sebagai panglima yang tak terkalahkan dalam pertempuran, selalu membawa kemenangan untuk Islam. Perang Mu'tah mungkin bukan kemenangan besar dalam jumlah, tetapi dalam hati umat Muslim, pertempuran ini menandai kebesaran Khalid bin Walid sebagai pemimpin yang cerdik dan tak tergoyahkan. Keempat, Pertempuran Yarmuk 636 Masehi. Perang Yarmuk yang terjadi pada tahun 636 M adalah salah satu pertempuran terbesar dan paling menentukan dalam sejarah Islam, di mana Khalid bin Walid menunjukkan kejeniusannya dalam strategi militer. Di sini, pasukan Muslim yang jumlahnya lebih sedikit berhasil mengalahkan pasukan Bizantium yang jauh lebih besar, menandai dimulainya penaklukan Syam oleh kaum Muslimin. Di pagi hari sebelum pertempuran dimulai, suasana di sekitar Sungai Yarmuk penuh ketegangan. Pasukan Muslim berjumlah sekitar 40.000 orang, berdiri berhadapan dengan pasukan Bizantium yang diperkirakan mencapai 200.000 orang. Sebagai panglima perang, Khalid bin Walid memimpin pasukan Muslim dengan keteguhan hati meski jumlah musuh jauh lebih besar. Di tengah riuh suara perisai dan pedang yang bersiap, Khalid berjalan di antara pasukan Muslim memberikan semangat kepada para prajurit. Matanya tajam mengamati setiap wajah yang penuh tekad. "Wahai saudara-saudaraku," kata Khalid dengan suara lantang, "kalian tahu apa yang kita hadapi hari ini. Musuh kita lebih banyak, lebih terlatih, dan dilengkapi dengan persenjataan terbaik Kekaisaran Bizantium. Tapi kita memiliki sesuatu yang mereka tidak miliki, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keyakinan bahwa kita berjuang di jalannya." Seorang prajurit muda yang gugup menghampiri Khalid. "Wahai Khalid, bagaimana kita bisa berharap menang melawan pasukan sebesar ini?" Khalid menatap prajurit itu dengan tegas namun lembut. "Jangan takut anak muda. Kemenangan tidak ditentukan oleh jumlah, tetapi oleh keberanian, kecerdasan, dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan menunjukkan kepada dunia
bahwa keyakinan yang benar dapat mengalahkan kekuatan terbesar sekalipun. Pasukan Bizantium yang dipimpin oleh panglima mereka, Fahan, yakin akan kemenangan. Mereka memiliki kekuatan militer yang superior, kuda-kuda terbaik, dan perlengkapan perang yang jauh lebih lengkap. Tapi mereka tidak menyadari bahwa mereka berhadapan dengan Khalid bin Walid, seorang panglima yang tak pernah kalah dalam pertempuran. Ketika fajar menyingsing, Khalid segera memerintahkan pasukannya untuk bersiap. Dalam formasi pertempuran, ia membagi pasukan Muslim menjadi beberapa sayap. Khalid sendiri memimpin kavaleri, unit paling bergerak cepat yang akan memainkan peran kunci dalam taktiknya. "Dengarkan aku," perintah Khalid kepada para panglima bawahannya. "Kita tidak bisa menyerang mereka secara langsung. Jumlah mereka terlalu besar. Kita akan membuat mereka terpecah-pecah, lalu menyerang titik-titik lemah mereka satu persatu. Jangan pernah biarkan mereka mendekati jantung pertahanan kita." Pertempuran dimulai dengan serangan frontal oleh pasukan Bizantium. Pasukan mereka yang besar dan kuat mendorong maju dengan serangan yang penuh kekuatan. Pasukan Muslim, meski berjumlah lebih kecil, bertahan dengan gigih. Pada awalnya, tampak bahwa pasukan Bizantium memiliki keuntungan, mendorong kaum Muslim mundur di beberapa titik. Tapi Khalid tetap tenang, matanya mengamati setiap pergerakan musuh. Saat bagian tengah pasukan Muslim hampir terdesak mundur, Khalid melihat peluang. Dengan taktik yang brilian, ia memimpin kavaleri untuk menyerang sayap kanan Bizantium. Dengan cepat dan tak terduga, kavaleri Muslim menghantam musuh dari samping, memotong formasi mereka. Khalid berteriak kepada pasukannya, "Serang mereka dari sisi, hancurkan formasi mereka, jangan beri mereka kesempatan untuk berkumpul kembali." Serangan mendadak ini mengejutkan pasukan Bizantium. Khalid, dengan kecepatan yang luar biasa, memimpin serangkaian serangan kilat dari sisi kiri dan kanan, memecah formasi musuh. Pasukan Bizantium, yang semula merasa percaya diri, kini mulai kehilangan arah. Mereka tidak menyangka pasukan Muslim bisa bergerak dengan begitu cepat dan terorganisir. Dalam kekacauan pertempuran, Khalid mendekati panglima Bizantium, Fahan, yang berusaha mengatur ulang barisannya. Ketika jarak semakin dekat, Khalid memanggil Fahan dengan nada mengejek. "Apakah ini kekuatan besar yang kalian banggakan? Lihatlah, pasukanmu mulai runtuh seperti pasir di bawah ombak." Fahan membalas dengan geram, "Kau terlalu percaya diri, Khalid. Kalian hanyalah sekumpulan prajurit padang pasir." Khalid tersenyum tipis, mengangkat pedangnya, dan berkata, "Lebih baik menjadi prajurit padang pasir yang berjuang untuk kebenaran daripada prajurit istana yang bersembunyi di balik kekuatan palsu." Serangan Khalid yang terencana membuat pasukan Bizantium semakin terdesak. Taktik serangan dari berbagai sisi yang dipimpin Khalid perlahan-lahan menghancurkan moral pasukan musuh. Setiap kali mereka mencoba mengatur ulang barisan mereka, Khalid datang dengan serangan baru yang menghancurkan rencana mereka. Di saat puncak pertempuran, Khalid melihat bahwa sebagian besar pasukan Bizantium mulai mundur menuju Sungai Yarmuk. Menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk mengakhiri pertempuran dengan kemenangan, Khalid memimpin serangan terakhir. Ia menginstruksikan pasukan kavaleri untuk mengejar musuh yang mundur, sementara infanteri Muslim terus mendorong maju. Dalam beberapa jam berikutnya, pasukan Bizantium runtuh. Mereka yang berhasil selamat berlarian, sementara sebagian besar pasukan mereka terjebak di tepi Sungai Yarmuk. Khalid tidak memberi mereka kesempatan untuk berkumpul kembali. Dengan serangan yang cepat dan mematikan, pasukan Muslim menuntaskan kemenangan besar. Setelah pertempuran berakhir, Khalid berdiri di tengah medan perang yang penuh dengan puing-puing pertempuran. Ia menatap sekeliling, melihat bagaimana pasukan Muslim yang jumlahnya lebih sedikit berhasil mengalahkan pasukan terbesar Bizantium. Salah seorang panglima Muslim mendekatinya dan berkata dengan kagum, "Wahai Khalid, kau benar-benar Saifullah, pedang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taktikmu luar biasa, dan kemenangan ini tidak akan pernah terlupakan." Khalid hanya tersenyum tipis, matanya masih menatap jauh. "Ini bukan karena aku, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kita kemenangan. Kita hanya alatnya di bumi ini."
Dengan kemenangan di Yarmuk, Kekaisaran Bizantium kehilangan cengkeramannya di wilayah Syam, dan ini membuka jalan bagi penaklukan yang lebih luas oleh kaum muslimin. Khalid bin Walid sekali lagi membuktikan bahwa dirinya bukan hanya seorang prajurit yang tak terkalahkan, tetapi juga seorang jenderal yang brilian, yang mampu memenangkan pertempuran melawan segala rintangan. Perang Yarmuk menjadi salah satu kemenangan terbesar dalam sejarah Islam, dan Khalid bin Walid dikenang selamanya sebagai pedang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terkalahkan di medan pertempuran. Kelima, penaklukan Irak dan Persia. Kisah Khalid bin Walid dalam penaklukan Irak dan Persia adalah salah satu bagian paling epik dari sejarah militer Islam. Setelah keberhasilannya di Syam, Khalid menerima perintah dari Khalifah Abu Bakar untuk memimpin ekspansi ke wilayah Kekaisaran Sasanid di Irak, Persia, pada tahun 633 Masehi. Di sini, Khalid menunjukkan taktik yang brilian dan keberanian luar biasa dalam menghadapi musuh yang lebih besar dan lebih kuat. Suatu hari di Madinah, Khalid menerima perintah dari Khalifah Abu Bakar untuk bergerak ke arah timur. Irak, yang merupakan bagian dari Kekaisaran Sasanid Persia, saat itu dipenuhi oleh kota-kota besar yang kaya dan kuat. Meski dikenal dengan tentaranya yang besar dan bersenjata lengkap, Khalid tahu bahwa tugas ini adalah panggilan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia siap menghadapi tantangan sebesar apapun. Abu Bakar berbicara kepada Khalid, "Wahai Saifullah, aku mengutusmu untuk menaklukkan Irak. Jangan pernah mundur dan ketahuilah, setiap langkahmu adalah untuk kejayaan Islam. Bawalah pasukan muslim menuju kemenangan." Khalid dengan tekad yang bulat menjawab, "Aku akan melaksanakan perintahmu, ya Amirul Mukminin. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mengalahkan kita." Khalid pun memimpin pasukan muslim yang relatif kecil menuju Irak. Di sepanjang perjalanan, semangat pasukannya terus membara, mengetahui bahwa mereka dipimpin oleh seorang panglima yang tidak pernah kalah dalam pertempuran. Meskipun menghadapi Kekaisaran Persia yang besar, Khalid percaya bahwa iman dan strategi cerdas adalah kunci untuk menang. Salah satu pertempuran terbesar yang dihadapi Khalid dalam kampanye di Irak adalah pertempuran Ulais. Pasukan Persia yang bersekutu dengan suku-suku Arab Kristen lokal berkumpul untuk menghentikan laju pasukan Muslim di dekat Sungai Eufrat. Pasukan Persia terdiri dari puluhan ribu prajurit, sedangkan pasukan Muslim hanya berjumlah sekitar 18.000 orang. Pada hari pertempuran, Khalid berdiri di atas kuda perangnya, menatap medan yang luas di depan. Di kejauhan, ia melihat pasukan Persia dengan kuda-kuda besar mereka, baju zirah yang mengkilap, dan panji-panji kerajaan yang berkibar di angkasa. Salah satu panglima Muslim mendekatinya. "Wahai Khalid, mereka sangat banyak. Apakah kita bisa mengalahkan pasukan sebesar ini?" Khalid tersenyum tipis, matanya tetap memandang ke arah musuh. "Mereka memang besar dalam jumlah, tapi hati mereka tidak sekuat kita. Kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah kekuatan kita. Bersiaplah, hari ini akan menjadi hari kemenangan besar." Khalid kemudian mengatur strategi dengan cermat. Ia membagi pasukannya menjadi beberapa kelompok, dengan sebagian besar pasukan ditempatkan di bagian tengah. Ketika pasukan Persia mulai maju, Khalid menginstruksikan kavaleri Muslim untuk bergerak dengan cepat, menyerang sayap kiri dan kanan pasukan Persia. Serangan kilat ini mengejutkan musuh dan mulai memecah formasi mereka. Di tengah kekacauan pertempuran, Khalid memimpin sendiri serangan langsung ke jantung pasukan Persia. Dengan pedang terhunus, ia melompat ke depan, menerjang musuh dengan keberanian luar biasa. "Majulah, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan biarkan mereka berdiri lagi," teriak Khalid kepada pasukannya, sembari melibas setiap prajurit Persia yang menghadangnya. Pasukan Persia yang semula sangat percaya diri, mulai kehilangan kendali. Mereka terdesak mundur ke tepi Sungai Eufrat, sementara pasukan Muslim terus menekan dari segala sisi. Pertempuran berubah menjadi pembantaian besar bagi pasukan Persia. Setelah pertempuran selesai, ribuan prajurit Persia tewas dan sisa-sisanya melarikan diri. Kemenangan ini menandai titik balik penting dalam penaklukan Irak, dan reputasi Khalid sebagai panglima yang tak terkalahkan semakin kuat. Setelah kemenangan di Ulais, Khalid melanjutkan perjalanannya menuju kota Al-Hirah
salah satu kota terpenting di Irak yang berada di bawah kekuasaan Persia. Al-Hirah dikenal sebagai pusat perdagangan dan budaya, dengan tembok-tembok besar yang melindungi kota tersebut. Khalid tahu bahwa menaklukkan Al-Hirah akan membuka jalan bagi penaklukan Irak secara keseluruhan. Ketika pasukan Muslim tiba di luar kota, mereka berhadapan dengan pertahanan yang kuat. Para pemimpin kota Persia merasa yakin bahwa pasukan Muslim tidak akan mampu menembus benteng mereka. Namun, Khalid memiliki rencana lain. Ia mengirimkan utusan kepada pemimpin kota, menawarkan pilihan, menyerah dengan damai dan menerima perlindungan Islam, atau menghadapi kehancuran. Utusan Khalid dengan tegas menyampaikan pesannya di hadapan para pemimpin kota. Dengarkan aku, Khalid bin Walid menawarkan kalian keselamatan jika kalian menyerah. Jika tidak, ia akan datang dengan pasukannya dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Kata utusan itu dengan tegas. Para pemimpin Persia tertawa sinis. Khalid mungkin menang di pertempuran sebelumnya, tapi tembok kami tidak akan mudah ditembus. Ketika mendengar tanggapan itu, Khalid mengerutkan kening. Baiklah, katanya dengan tenang, jika mereka menolak tawaran ini, maka kita akan mematahkan keangkuhan mereka. Khalid memerintahkan pasukannya untuk mengepung kota. Setelah beberapa hari pengepungan, pasukan Muslim berhasil menembus pertahanan kota, dan Al-Hirah pun jatuh ke tangan mereka. Penduduk kota yang ketakutan akhirnya menerima perlindungan dari Khalid, dan kota itu diserahkan tanpa banyak pertumpahan darah. Khalid memastikan bahwa penduduk Al-Hirah diperlakukan dengan adil dan ia memberikan jaminan keamanan kepada semua yang tinggal di sana. Penduduk setempat yang semula takut akan kedatangan pasukan Muslim akhirnya menyadari bahwa di bawah kepemimpinan Khalid mereka mendapatkan perlindungan dan keadilan. Setelah berhasil menaklukkan Al-Hirah dan beberapa kota besar lainnya di Irak, Khalid bin Walid berhasil membawa wilayah tersebut di bawah kendali Islam. Penaklukan ini membuka jalan bagi ekspansi Islam lebih jauh ke wilayah Persia dan menandai permulaan keruntuhan Kekaisaran Sasanid yang besar. Ketika berita tentang kemenangan Khalid sampai di Madinah, Khalifah Abu Bakar mengirimkan pesan pujian kepada Khalid. Engkau telah menjalankan tugasmu dengan sempurna, wahai Saifullah. Kemenanganmu adalah kemenangan Islam. Teruslah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalid dengan rendah hati merespons, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku hanya alatnya, dan kemenangan ini adalah atas kehendaknya. Dengan keberhasilan penaklukan Irak, Khalid bin Walid meneguhkan dirinya sebagai salah satu panglima terbesar dalam sejarah. Dikenal karena kecerdasannya dalam strategi, keberaniannya di medan pertempuran, dan keteguhan hatinya dalam menyebarkan Islam. Penaklukan ini tidak hanya memperluas wilayah Islam, tetapi juga membawa pengaruh besar dalam sejarah peradaban dunia. Keenam, Pertempuran Ajnadain, 634 Masehi. Pertempuran Ajnadain dan wafatnya Khalid bin Walid adalah dua kisah penting yang menggambarkan kejayaan dan kerendahan hati seorang panglima besar yang dikenal sebagai pedang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalid bin Walid telah memenangkan banyak pertempuran besar dalam hidupnya, tetapi pertempuran Ajnadain pada tahun 634 Masehi menandai titik penting dalam sejarah Islam, di mana pasukannya mengalahkan Kekaisaran Bizantium dalam konfrontasi besar pertama di Tanah Syam. Sementara itu, kisah wafatnya Khalid menunjukkan sisi manusiawi seorang pejuang yang selalu merindukan syahid, namun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang jauh dari medan perang. Pada tahun 634 Masehi, di dataran Ajnadain, dua pasukan besar saling berhadapan. Di satu sisi adalah Kekaisaran Bizantium yang telah mengumpulkan kekuatan besar untuk menghadapi kaum muslim yang semakin meluas di Syam. Di sisi lain, ada Khalid bin Walid yang memimpin pasukan muslim dengan jumlah yang lebih sedikit, namun dipenuhi dengan semangat jihad yang luar biasa. Di pagi hari yang cerah itu, Khalid berdiri di atas bukit, memandangi pasukannya yang berbaris rapi. Di kejauhan, ia bisa melihat panji-panji Bizantium berkibar dengan ribuan prajurit mereka berbaris dalam formasi yang ketat. Khalid tahu, ini bukan pertempuran biasa. Ini adalah pertarungan untuk menguasai Syam, dan kekalahan tidak boleh terjadi. Ia berjalan ke tengah-tengah pasukannya, menatap wajah-wajah para prajurit yang menunggu aba-abanya. Dengan suara tegas, Khalid berkata,
Wahai prajurit Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini adalah hari yang akan dikenang dalam sejarah. Kita berhadapan dengan pasukan besar yang ingin menghentikan langkah kita. Tapi ingatlah, mereka berperang demi harta, sementara kita berperang demi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surganya. Jangan gentar, karena kita berada di jalan yang benar. Seorang prajurit muda yang gugup bertanya, "Wahai Khalid, bagaimana mungkin kita bisa menang melawan pasukan sebesar ini?" Khalid tersenyum lembut, menepuk bahu prajurit itu. "Jangan takut. Kemenangan tidak diukur dari jumlah, tetapi dari kekuatan iman. Dan hari ini, kita akan menunjukkan kepada mereka bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan orang-orang yang berjuang demi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Pertempuran pun dimulai dengan dahsyat. Pasukan Bizantium menyerang dengan kekuatan penuh, berharap dapat menghancurkan pasukan Muslim yang lebih kecil. Namun, Khalid sudah menyiapkan taktik cerdik. Ia membagi pasukannya menjadi beberapa kelompok kecil dan memerintahkan serangan kilat dari berbagai arah, mengecoh pasukan Bizantium yang besar namun lambat bergerak. Di tengah pertempuran, Khalid mengamati pergerakan musuh dengan tajam. Ketika ia melihat celah di tengah formasi musuh, ia memimpin sendiri serangan kavaleri yang menghantam jantung pasukan Bizantium. "Majulah, hancurkan pertahanan mereka. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan biarkan mereka bangkit lagi," seru Khalid sambil menghunus pedangnya, memimpin pasukan dengan keberanian luar biasa. Pasukan Bizantium yang semula percaya diri mulai terpecah belah. Mereka kewalahan menghadapi serangan kilat Khalid yang datang dari berbagai arah. Khalid terus memimpin dari garis depan, menunjukkan kepada pasukannya bahwa ia tidak akan mundur, bahkan ketika situasi menjadi sangat sulit. Di penghujung hari, pasukan Bizantium akhirnya hancur. Ribuan prajurit mereka tewas dan sisanya melarikan diri. Pertempuran Ajnadain menjadi kemenangan besar bagi kaum Muslim, membuka jalan bagi penaklukan Syam secara keseluruhan. Kemenangan ini menegaskan reputasi Khalid sebagai panglima yang tak terkalahkan. Setelah pertempuran usai, salah seorang panglima Muslim mendekati Khalid dan berkata, "Wahai Saifullah, engkau telah memimpin kami menuju kemenangan yang besar. Tiada panglima yang sebanding denganmu." Khalid menatap jauh ke arah medan perang yang sepi, lalu menjawab dengan rendah hati, "Kemenangan ini bukan karena aku, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya alatnya. Teruslah berjuang demi jalannya." Setelah bertahun-tahun berperang di berbagai medan, Khalid bin Walid akhirnya mengalami masa tuanya di Homs, Suriah. Meski tubuhnya penuh dengan luka-luka akibat puluhan pertempuran, takdirnya justru tidak mengizinkannya mati di medan perang, seperti yang selalu ia harapkan. Pada tahun 642 Masehi, Khalid jatuh sakit. Tubuhnya yang dulu begitu kuat kini melemah, dan ia menyadari bahwa ajalnya semakin dekat. Di atas tempat tidurnya, Khalid terbaring dengan penuh rasa sakit. Di sekelilingnya, sahabat-sahabat dan keluarganya berkumpul, merasakan kesedihan mendalam melihat sosok pejuang besar ini dalam keadaan yang begitu lemah. Dengan suara serak, Khalid memanggil salah seorang sahabatnya yang setia. "Apakah kau tahu berapa banyak luka yang kuterima di medan perang?" tanya Khalid dengan suara lemah, namun penuh kebanggaan. Sahabatnya menjawab, "Wahai Khalid, tubuhmu penuh dengan bekas luka, setiap inci kulitmu adalah saksi keberanianmu di medan perang." Khalid menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan mata yang berkaca-kaca, "Tidak ada satu bagian tubuhku yang tidak terluka oleh pedang, panah, atau tombak. Namun di sini aku mati di atas tempat tidur, seperti seekor unta tua. Padahal aku selalu berharap mati sebagai syuhada di medan perang." Sahabatnya menunduk, merasakan kesedihan yang sama. Khalid, sang panglima yang selalu berada di garis depan, kini menghadapi ajalnya dengan cara yang berbeda. Meski ia tidak mendapatkan syahid di medan perang seperti yang diinginkannya, Khalid tetap menerima takdirnya dengan penuh kerendahan hati. Sebelum Khalid wafat, ia memberikan perintah terakhir kepada keluarganya. "Ketika aku mati, berikan pedangku kepada kaum muslim. Biarkan pedang ini terus digunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun aku tidak lagi ada di sini." Tak lama setelah itu, Khalid bin Walid mengembuskan napas terakhirnya. Umat muslim di seluruh dunia berkabung atas kehilangan salah satu panglima terbesar dalam sejarah. Meskipun Khalid wafat di atas tempat tidur,
bukan di medan perang seperti yang ia inginkan, namanya tetap dikenang sebagai Saifullah, pedang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak pernah patah. Khalid bin Walid mungkin telah tiada, tetapi warisannya sebagai panglima yang tak terkalahkan, yang memimpin umat muslim menuju banyak kemenangan besar, tetap hidup hingga hari ini. Keberanian dan kemampuan strategis Khalid bin Walid membuatnya dikenang sebagai salah satu jenderal besar dalam sejarah, dan ia memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam ke berbagai wilayah.